Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Ananda Romadona dengan NIM 11221032. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan tugas 2 sistem paralel dan terdistribusi, yaitu implementasi Distributed Synchronization System. Jadi, sistem ini mengimplementasikan 3 komponen utama, yaitu Distributed Log Manager menggunakan algoritma Rav konsensus, kemudian distributed queue system dengan consistent hashing, dan distributed chase dengan protokol Messi untuk case coherence. Jadi, komponen-komponen tersebut berjalan dalam cluster 3 node yang dapat handle failure scenarios, network partition, dan deadlock detection. Pertama, saya akan menjelaskan arsitektur dari sistem ini sendiri. Jadi di sini dapat dilihat ada client applications yang berkomunikasi dengan 3 node cluster, yaitu node 1, node 2, dan node 3. Node 1 adalah leader, node 2 dan node 3 adalah follower. Tapi node 1 tidak selalu leader, jadi node 2 atau node 3 bisa menjadi leader. Kemudian mereka berkomunikasi via RPC untuk konsensus. Jadi setiap node itu mempunyai 4 komponen. Yang pertama Rav konsensus untuk pemilihan leader dan log replication. Kemudian ada log manager dengan deadlock detection yang hanya berlaku di leader. Selanjutnya ada queue node dengan consistent hashing dan replication. Dan terakhir adalah case node dengan Messi protocol untuk coherence. Kemudian di bawah ada Redis untuk state storage dan PubSub. Jadi arsitektur ini adalah arsitektur distributed yang fault tolerant. Jadi jika leadernya crash, followers akan memilih leader baru dalam waktu sekitar 2-3 detik. Jadi sistem akan tetap operasional selama ada majority. Atau maksudnya ada 2 dari 3 nodes. Kemudian sekarang saya akan menjalankan cluster dengan Docker Compose. Jadi di sini saya akan menjalankan perintah. Nah, jadi perintah ini akan build image dan start 3 nodenya, kemudian start Redis container-nya juga. Kemudian proses build-nya mungkin butuh waktu beberapa saat. Nah, baik, semua kontainernya sudah running. Kita bisa lihat ada 4 containers. Jadi Redis berjalan di port 6379, Node 1 di port 8001, Node 2 di port 8002, dan Node 3 di port 8003. Baik, selanjutnya kita akan mulai dengan demo Distributed Log Manager. Jadi sistem ini menggunakan algoritma Rav untuk konsensus dan support share dan exclusive logs, serta deadlock detection. Yang pertama kita akan cek status cluster. Jadi saya sudah siapkan perintah-perintahnya agar tidak memakan waktu yang lama. Nah, di sini dapat dilihat node 1 adalah leader, kemudian node 2 dan node 3 adalah follower. Jadi ini hasil dari Rav election. Yang pertama, kita akan melakukan tes pertama yaitu share log untuk multiple leaders. Jadi
Di sini saya sudah siapkan perintahnya. Di sini reader 1 akan meminta shared log untuk file 1. Nah, di sini hasilnya granted. Selanjutnya reader 2 juga akan meminta shared log untuk file yang sama, yaitu file yang 1. Dan hasilnya adalah granted. Ini benar, karena shared log itu membolehkan multiple reader secara bersamaan. Kemudian di sini kita bisa lihat status logs-nya, yaitu file 1 memiliki 2 owners, yaitu reader 1 dan reader 2. Kemudian di sini writer 1 akan mencoba untuk acquire exclusive log untuk file 1. Nah, di sini statusnya yaitu denied conflict. Jadi, karena masih ada shared log holders, jadi writer ini harus menunggu sampai reader 1 dan reader 2 atau semua readers itu rilis log mereka. Nah, jadi selanjutnya di sini reader 1 akan melakukan unlock atau rilis terhadap file 1. Sini statusnya unlock. Selanjutnya, reader 2 juga akan melakukan proses yang sama dan di sini berhasil mengunlock. Lalu writer 1 akan mengulangi langkah sebelumnya, yaitu langkah untuk meng-acquire exclusive log-nya. Nah, di sini statusnya granted. Jadi status log sekarang menunjukkan bahwa file 1 ini di-hold oleh writer 1 dalam mode eksklusif. Selanjutnya yaitu untuk deadlock detection-nya. Jadi di sini pertama klien A akan acquire log untuk resource X. Dan hasilnya oke, granted. Selanjutnya klien B akan acquire log untuk resource Y. Dan hasilnya granted. Selanjutnya, sekarang klien A akan mencoba untuk acquire resource Y yang dimiliki oleh klien B. Begitupun sebaliknya, klien B akan mencoba untuk acquire resource X yang dimiliki oleh klien A. Nah, di sini dapat dilihat keduanya menghasilkan status denied conflict dan waiting on. Di sini untuk kasus klien A, dia waiting on klien B, dan untuk kasus klien B, dia waiting on klien A. Ini menunjukkan sebuah deadlock di mana A menunggu B dan B menunggu A. Jadi sistem ini dapat mendeteksi sebuah deadlock. Selanjutnya, jika logs-nya dilihat, di sini masih ada logs untuk resource X dan resource Y, sehingga menunjukkan bahwa memang terjadi sebuah deadlock. Kemudian langkah selanjutnya yaitu klien A akan melepaskan resource X. Statusnya unlock, begitupun untuk klien B. Di sini akan melepaskan resource Y. Kemudian jika logs-nya dicek, nah di sini logs untuk resource Y dan resource X itu sudah hilang, menunjukkan bahwa deadlock-nya berhasil di resolve.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan demo untuk distributed queue dengan konsisten hashingnya. Jadi di sini sekarang saya akan melakukan produce 5 message ke queue bernama tasks. Jika saya enter, nah di sini message 1 sampai 5-nya sukses. Jadi semua message berhasil diproduce. Sekarang consume message dari queue yang sama. Jadi consumer bisa request ke node manapun untuk konsum. Jadi saya akan masukkan perintah ini. Nah, di sini consumer 1 mendapat message, tas ID-nya 1, dan prosesnya 1. Begitupun untuk consumer selanjutnya. Jadi semua 5 message berhasil dikonsum. Jadi ini menunjukkan at least once delivery guarantee. Jadi message akan di-deliver setidaknya sekali ke akun. Selanjutnya, kita akan melakukan demo untuk distributed case dengan Messi protokol. Jadi yang pertama yang akan dilakukan yaitu test case operation. Sini saya sudah siapkan untuk komennya agar tidak memakan waktu banyak. Jadi di sini node 1 akan melakukan put user 123 dengan value-nya yaitu John Doe. Nah, di sini sukses. Jadi datanya disimpan ke Redis dan di case di node 1. Selanjutnya saya akan lakukan langkah yang sama. Namun di sini adalah node 2. Jadi node 2 melakukan put user 456 dengan value-nya yaitu Jane Smith. Dan sukses. Jadi setiap node bisa case data secara independen. Selanjutnya, saya akan melakukan get operation. Jadi di komen ini, node 1 akan melakukan get user 123 dari node 1 juga. Dari hasilnya, dapat dilihat source-nya yaitu case value-nya John Doe. Ini maksudnya adalah case hit. Jadi data langsung diambil dari local case node 1 tadi. Sehingga prosesnya bisa dibilang cepat karena tidak perlu fetch dari Redis. Selanjutnya akan yang dilakukan adalah node 2 akan melakukan get user 123. Nah, user 123 ini tadi di-put ke node 1 sehingga jika di enter, nah source-nya itu adalah Redis dengan value-nya John Doe. Ini yang dimaksud dengan case miss. Jadi node 2 tidak punya data ini di case sehingga harus fetch dari Redis dulu. Sekarang kita akan melihat performance testing dengan Locus. Jadi di sini saya akan jalankan load test dengan Locus, di mana akan dijalankan simulasi 50 concurrent user dengan spawn rate-nya yaitu 10 users per detik. Kemudian untuk durasi tesnya itu selama 30 detik untuk ketiga komponen yaitu log manager, queue system, dan case. Jadi jika saya jalankan, di sini tinggal menunggu tesnya selesai dilakukan. Nah, di sini tesnya setelah selesai dilakukan. Jadi hasil tesnya dapat dilihat bahwa total request yang dikirimkan sebanyak 2199 user. Kemudian total failure-nya itu 0%. Lalu untuk
average response time-nya itu sebesar 18 milisecond. Kemudian untuk request per second-nya itu sebesar 73,71 milisecond. 73,71 request. Jadi sistem ini mampu menghandle ribuan request per detiknya dengan latensinya itu di bawah 100 milisecond dan meminimalkan failure-nya atau bahkan tidak ada kegagalan. Baik, sekian dari demo distributed synchronization system saya. Jadi untuk meringkas, sistem ini mengimplementasikan distributed log manager dengan rough consensus, lalu distributed queue dengan consistent hashing, dan distributed case dengan mengisi protokol. Jadi semua berjalan di Docker cluster dengan 3 nodes, automatic failover, dan dapat scale horizontally. Kemudian untuk tantangan dalam proyek ini yaitu yang pertama di distributed rest condition-nya, di mana harus memperbaiki masalah yang muncul ketika banyak perintah berjalan bersamaan dan saling berebut queue atau antrian. Lalu di RAF-nya, di algoritma RAF-nya itu di edge cases-nya, di mana kita harus menangani kejadian-kejadian tidak terduga agar sistemnya bisa berjalan dengan lancar. Lalu case consistency, atau gimana caranya untuk menjaga data tetap sama. Dan yang terakhir itu di testing failure-nya. Jadi bagaimana cara membuat tes yang bagus untuk melihat apakah sistem tetap aman saat terjadi kerusakan atau gangguan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.